Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Pradika Byoga dengan NIM 2024-31111. Saya dari jurusan Teknik Informatika. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas dari Pak Hendra Jatnika, yaitu tentang optimalisasi lingkungan kerja dan sistem penjualan. Nah, baik, saya akan langsung memulai materinya pada bab pertama, yaitu pengantar. Proposal ini dibuat sebagai solusi terhadap kebutuhan seperti lingkungan kerja yang ergonomis dan efisien, dan juga sistem penjualan yang intuitif dan informatif. Tujuan utama dibuat proposal ini yaitu untuk meningkatkan produktivitas, kenyamanan, dan kepuasan pengguna dengan prinsip ergonomis, aksesibilitas, dan efisiensi informasi. Selanjutnya, terdapat rancangan tata letak ruangan interaksi pengguna dengan komputernya. Nah, seperti pada gambar di sini, itu dengan ruangan kerja seluas 10 meter kubik, itu terlihat ruangannya tersebut sangat sempit dan tidak ergonomis. Nah, solusinya yaitu dengan memperluas ruang menjadi kurang lebih 20 meter kubik. Kedua, penataan ulang meja. Ketiga, perbaikan pencahayaan, ventilasi, dan aksesibilitas. Next, penjelasan dana rekomendasi. Yang pertama, meja hadap-hadapan atau dijadikan sebagai klaster. Kedua, diberikan komputer dan koneksi internet. Ketiga, dengan penambahan pencahayaan alami dan buatan seperti lampu dan juga jendela tambahan. Keempat, terdapat ventilasi seperti jendela, exhaust fan, AC sentral. Kelima, memiliki dua pintu untuk akses dan evakuasi. Keenam, menambahkan dispenser di sudut. Ketujuh, akses mudah ke toilet dan ruang istirahat. Kedelapan, sekat akustik. Nah, dari sini dapat dilihat gambaran dana sebelum dan sesudah rekomendasi. Nah, pada bagian sebelah kiri itu sebelum sebelum diubah dan tidak sesuai dengan aspek ergonomis IMK. Nah, sebelah kanan itu sudah diubah, saya ubah menjadi sesuai kaidah IMK, seperti dengan adanya toilet, adanya dua pintu untuk akses evakuasi dan juga pintu tambahan. Nah, di sini juga terlihat ada sekat kosong. Mungkin bisa ditambahin meja lain untuk karyawan tambahan. Terus di sini ada sebuah dispenser, ada 4 lampu untuk pencahayaan dan juga ada sebuah jendela. Selanjutnya, next, kelebihan dan tata letak dari rekomendasi tersebut. Yang pertama, ergonomis optimal. Ruang gerak luas, posisi duduk nyaman. Kedua, pencahayaan seimbang. Seperti tadi ada 4 pencahayaan dan satu pencahayaan dari jendela. Ketiga, sirkulasi udara baik. Dengan adanya exhaust fan, itu membuat sirkulasi udara tambah lebih baik. Keempat, aksesibilitas dan keamanan tinggi. Kelima, privasi dan fokus meningkat. Dengan menambahkan ruang sekat yang lebih luas, membuat karyawan lebih lebih fokus dalam bekerja dan meningkatkan kenyamanan saat bekerja. Keenam, fasilitas pendukung dan efisien. Ketujuh, produktivitas meningkat. Selanjutnya, estimasi harga rancangan tata letak ruangan. Nah, menurut saya total estimasi biaya yaitu sekitar 70,9 juta rupiah. Nah, itu belum termasuk kontingensi atau pajak sebesar 10-15%. Beberapa item yang perlu, beberapa item yang memuat senilai 70,9 juta yaitu ada perluasan ruangan senilai 35 juta, terdapat penambahan meja dan kursi ergonomis, ketiga lampu, AC, exhaust dan sekat akustik, keempat instalasi listrik dan internet, dan kelima dispenser. Selanjutnya materi tentang rancangan desain antarmuka aplikasi penjualan. Nah, aplikasi penjualan saat ini perlu dioptimalkan untuk memberikan kemudahan penggunaan. Kedua, menyediakan informasi otomatis, misalnya kayak notifikasi stok habis. Ketiga, memungkinkan akses laporan dari mana saja. Nah, prinsip prinsip desain IMK tentang rancangan desain antarmuka aplikasi penjualan yaitu tentang visibilitas. Guna tahu apa yang sedang terjadi.
Selanjutnya, umpan balik. Setiap aksi mendapat respon. Ketiga, konsistensi, navigasi, dan elemen seragam. Keempat, pencegahan kesalahan dengan adanya validasi stok dan input. Kelima, efisiensi, cepat untuk pengguna ahli, mudah untuk pemula. Selanjutnya, interface input data dan barang. Nah, dengan adanya fitur label fit jelas dan intuitif, kedua placeholder dan validasi real time, ketiga tombol aksi seperti simpan dan batal, keempat navigasi seperti produk, transaksi, dan laporan. Kedua, interface transaksi penjualan barang. Nah, di sini juga ada terdapat fitur-fiturnya, yaitu dengan adanya autocomplete pencarian barang, kedua harga dan total otomatis, ketiga notifikasi stok habis, keempat ringkasan transaksi, dan kelima tombol aksi seperti tambah, bayar, cetak, dan batal. Ketiga, interface laporan penjualan barang. Nah, ini memiliki fitur-fitur seperti grafik interaktif, seperti tren penjualan. Kedua, filter laporan mudah. Ketiga, ringkasan matriks penting. Keempat, akses informasi dimanapun. Kelima, ekspor data CSV atau PDF. Nah, kelebihan rancangan desain antar muka aplikasi yang diajukan yaitu kita dapat mengetahui stok otomatis. Kita dapat mengetahui notifikasi stok yang habis atau masih tersedia secara otomatis. Kedua, input dan transaksi cepat dan akurat. Ketiga, navigasi mudah dipahami. Keempat, laporan lengkap dan interaktif. Kelima, akses bisa dari mana saja. Dan keenam, pengambilan keputusan berbasis data. Nah, estimasi harga perancangan desain antarmuka aplikasi yaitu sekitar 85 juta, belum termasuk biaya maintenance dan lisensi. Nah, beberapa item yang digunakan untuk biaya tersebut yaitu tentang desain UI UX, kedua front end dan back end, ketiga fitur stok otomatis, keempat laporan mobile dan pengujian, kelima deployment server. Nah, dari kedua materi tersebut tentang tata letak dan interface, dapat disimpulkan bahwa proposal mengusulkan solusi komprehensif untuk lingkungan kerja ergonomis dan juga aplikasi penjualan modern. Tujuan dari pembuat proposal tersebut yaitu meningkatkan kenyamanan, efisiensi, dan akses data. Hasil akhirnya yaitu produktivitas meningkat, keputusan bisnis pengalaman pengguna lebih baik. Nah, sekian dari penjelasan saya tentang proposal dan presentasi tersebut. Bila ada kesalahan kata maupun ucapan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.